wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumidin. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa na'udzubika min syarri syaitan wa syirkihi. Wa ba'd. Saudaraku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah SWT dan selalu untuk memperbarinya atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Tentu saya ulang kembali dan sering saya ingatkan, mensyukuri nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak ada bandingannya dalam kenikmatan duniawi, dan itulah nikmat Al-Quran, kalam Rabbani yang Allah berikan kepada hambanya. Dan oleh karena itu bentuk dari syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat Al-Quran itu sebagai nikmat terbesar dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, maka seharusnya kita terus meningkatkan interaksi kita, meningkatkan usaha kita untuk terus meningkatkan kualitas interaksi kita terhadap Al-Quran, baik itu dalam tilawah sebagai bentuk dari wiridul yaum, wirid harian ibadah kita kepada Allah SWT, maupun kualitas tadabbur kita, kualitas dakwah kita, amal kita dengan Al-Quran. Dan oleh karena itu, karena ini terbesar, maka Allah Ta'ala letakkan urutan pertama dalam surat Ar-Rahman sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, ketika tidak bersyukur kepada nikmat tersebut, mudah bagi Allah Ta'ala mencabut nikmat itu dalam kehidupan manusia. Wala in syi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilaika. Bagi Allah Ta'ala itu mudah untuk lanadhabanna, untuk menghapus, menghilangkan nikmat itu dari diri kalian. Tentu cara mencabutnya nikmat tersebut, menghilangkan nikmat tersebut, bisa jadi dengan hafalan kita yang hilang, setelah kita tidak mensyukuri untuk mengulang-ulang menjadi wirid harian. Itu juga bagian dari cara Allah Ta'ala menghilangkan nikmat tersebut. Atau dengan cara mengurangi atau mencabut nikmat tersebut dari aktivitas kita yang sebelumnya kita giat, kita bersemangat membaca Al-Quran, kemudian kita disibukkan oleh duniawi sehingga mengurangi jatah kita dengan Al-Quran. Itu juga bagian dari cara Allah mencabut nikmat dalam kehidupan kita. Atau pada kehidupan yang lebih umum dalam konteks sosial juga, Allah mudah bagi Allah Ta'ala mencabut nikmat Al-Quran itu dalam kehidupan masyarakat bangsa. Ketika saat itu di mana masyarakat bangsa, suatu bangsa jauh dari kehidupan Qur'ani, maka itu juga cara Allah mencabut nikmat Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pada puncaknya, wala in syi'na lanadhabanna billadhi awhayna ilaika, itu adalah ketika Allah Ta'ala mencabut nikmat dari kehidupan di muka bumi ini sehingga Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi ini. Itu adalah berarti sudah kiamat dekat, kiamat kubronya. Ya. Al-Quran sudah terhapus, hilang dari tulisan dalam kertas. Al-Quran sudah hilang dari dada manusia, dan tidak satu pun di muka bumi ini yang membaca ayat-ayat Allah Ta'ala karena sulit atau mereka tidak lagi, Al-Quran tidak lagi ada di muka bumi ini. Berarti kiamat tinggal menunggu waktunya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang saya cinta karena Allah Ta'ala, tentu saya mengulang kembali dan ingatkan, nikmat tersebut harus kita syukuri dengan berbagai upaya, cara jidiah kita, kesungguhan kita untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas tentunya ya,
sebagaimana Allah menurunkan, tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk ditadaburi, untuk tafakuri, untuk tilawahi, untuk dibaca sebagai wirid harian kita dan seterusnya. Ketika Allah hadirkan hidangan nikmat tersebut dalam kehidupan kita, Allah hadirkan di depan kita, kemudian enggan kita atau bermalas-malasan, itu juga boleh jadi perlu kita koreksi dalam diri kita. Ya, hati kita tidak lagi mampu karena kekotoran hati kita, jiwa kita tidak lagi mampu untuk terpesona atau mampu untuk merasa tergoda untuk menikmati nikmat tersebut. Ya. Atau kalaupun sudah menikmati, ada sebagian yang menikmatinya tetapi tidak merasakan kenikmatan tersebut. Mencoba untuk menerima, melakukan aktivitas bersamanya, mengambil nikmat tersebut tapi tidak merasakan nikmat tersebut. Itu juga boleh jadi terjadi ketika hati kita tidak bersih. La yamassu ilal mutahharun. Ya. Tidak akan menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Atau perkataan yang terkenal Utsman bin Affan, ya, kalau seandainya hati kita lau tahurat qulubuna masya'bina min kalami rabbina, kalau seandainya hati kita bersih, tentu tidak akan pernah merasa kenyang untuk bersama Al-Quran, untuk menikmati Al-Quran. Jadi kemalasan kita, keengganan kita untuk bersungguh-sungguh untuk menikmati itu berat, boleh jadi karena hati kita yang belum siap untuk menyambut hidangan nikmat Allah Ta'ala, karena Al-Quran itu sebenarnya bagian dari hidangan Allah Ta'ala kepada hambanya. Ya. Selanjutnya salat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasul kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikut hingga zaman. Baik, saudaraku yang saya cintakan Allah SWT, pagi ini kita akan lanjutkan khawatir Quran, yaitu tadabbur kita terhadap Al-Quran, membaca setiap tema-tema besar dari setiap surat dalam Al-Quran. Ya, kita sampai pada surat Al-Ikhlas. Kita dari belakang, kemarin surat Al-Falaq, sekarang surat Al-Ikhlas. Baik, saudaraku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Surat ini yang paling populer dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas, atau ada yang menyebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad, atau surat sering disebut dengan surat Al-Asas, atau sering disebut dengan surat As-Samad. Ya, tetapi yang paling populer adalah Al-Ikhlas. Ya. Tentu dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini berbicara tentang keikhlasan bertauhid kepada Allah SWT dan sifat-sifatnya. Ya. Ikhlas dari kata kholasa itu adalah murni. Jadi kemurnian tauhid, kemurnian keesaan, mengesahkan Allah Ta'ala itu yang terlihat tampak jelas dari surat Ikhlas, Al-Ikhlas ini gitu. Begitu murninya, begitu bersihnya surat Al-Ikhlas ini, ya, yang menonjol keikhlasan sehingga tidak tampak, bahkan tidak ada disebutkan kata ikhlas dalam surat tersebut. Dan begitulah sebenarnya sebuah perumpamaan beramal secara ikhlas begitu. Enggak perlu disebutkan gitu. Enggak perlu diperlihatkan, enggak perlu ditampakkan. Ya. Dengan mudah begitu saja amal itu berjalan dan dijalankan. Ya. Nah, ini seperti dengan menarik sekali surat ini disebut surat Al-Ikhlas, seperti halnya dengan surat Al-Fatihah. Tidak ada kata Fatihah dalam surat Al-Fatihah itu. Karena itu merupakan adab pembuka Fatihah, pembuka. Dan serasa adab memulai segala sesuatu adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Jadi setiap perkara, setiap urusan ketika tidak dimulai dengan Bismillah, dengan adab meminta izin kepada Allah Ta'ala, mengharap keberkahan Allah Ta'ala, maka amal tersebut tertolak dari keberkahannya. Sama dengan surat
Ini jadi kemurnian yang tampak. Karena begitu ikhlasnya surat ini disebut surat Al-Ikhlas, pun dalam lafaz-lafaznya surat Al-Ikhlas itu dari 4 ayat itu, ya, tidak satu pun Allah berbicara yang lain. Sekali lagi, tidak satu pun Allah berbicara yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, tentang zatnya. Jadi surat ini adalah sesungguhnya sepenuhnya Allah berbicara tentang dirinya, tentang zatnya. Jadi mengenalkan dirinya. Karena agar surat ini begitu tampak bersihnya, sucinya, murninya, itu Allah tidak menyinggung persoalan yang lain. Kecuali Allah sendiri. Tentang dirinya, tentang zatnya. Dan ini sehingga populer disebut dengan surat apa? Al-Ikhlas. Itu. Yang berikutnya disebut juga sering dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, dinamakan dengan nama Qul Huwallahu Ahad ini tentu karena Allah SWT memulai surat ini dengan kalimat tersebut. Sama seperti Al-Falaq itu Qul A'udzu birabbil falaq, surat Qul A'udzu birabbil falaq gitu. Atau yang populer juga di masyarakat kita ya, itu surat Kulhu kan gitu. Surat Kulhu. Itu memulainya dengan pernyataan kul, itu surat Qul Huwallahu Ahad, itu berarti surat ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita untuk memurnikan akidah kita, tentu cara memurnikan akidah tidak dengan sebatas pemahaman, mengetahui. Kalau saudara mengetahui Allah itu esa, iblis ya paling bertauhid gitu loh. Kalau hanya sekedar tahapan apa? Pengetahuan gitu. Iblis paling tahu daripada kita. Langsung berhadapan melihat Allah Ta'ala. Tapi kata kul mengingatkan kepada kita tidak sekedar pemahaman, ma'rifah kita, pengenalan kita hanya sekedar pengetahuan, tapi adalah menempatkan persoalan hidup kita ini, kita sandarkan, kita sepenuhnya, ya, tidak ada satupun yang berhak, ada ilah, ada Tuhan yang mendominasi dalam kehidupan aktivitas kita. Itu. Maka kita diperintahkan untuk jadidu imanakum bila ilaha illallah. Gitu. Jadi perbarulah iman kamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kata kul berarti mentauhidkan, itu adalah bagian dari ibadah. Sama kata kul dalam surat kedua berikutnya itu juga bahwa berlindung kepada Allah Ta'ala, isti'adzah itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surat ini disebut dengan Qul Huwallahu Ahad namanya. Itu pernyataan kepada Allah Ta'ala bahwa perintah Allah Ta'ala untuk menempatkan Allah sebagai sesuatu yang diketahui, itu menempatkan Allah sebagai sesuatu yang dikenal gitu. Ya. Andaikan Allah tidak mengenalkan dirinya, zatnya, itu sudah selayaknya Allah Ta'ala diketahui oleh seorang hamba gitu. Karena secara fitrah manusia itu adalah memiliki potensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Jadi penyembahan itu merupakan potensi fitrah setiap manusia. Tidak ada manusia kecuali mereka pasti akan, ya tidak, semua manusia pasti akan menghamba, menyembah. Cuman jadi persoalan dia menyembah kepada siapa gitu. Ya. Kepada Allah atau kepada selain Allah SWT. Jadi kata huwa menempatkan pada posisi Allah yang sangat dikenal. Ya. Jadi menempatkan sesuatu yang sangat dikenal. Allahu Ahad. Dia Allah menyatakan Allah. Jadi tidak ada nama lain kecuali Allah gitu. Huwa. Kalau ilah itu banyak gitu. Maka untuk kata huwa kemudian ditutup dengan kata ahad itu menunjukkan tentang apa? Kepastian Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang tidak bisa
sandingkan, maka nanti di antara awal surat dengan akhir surat itu ada korelasi, ada munasabah. Ya. Di akhir surat itu kufuan, tidak ada yang sekufu. Itulah makna dari Allah, ya, tidak ada sepadan dengan Allah Ta'ala. Itu makna kata huwa dengan kata ahad. Berbeda ketika Allah menyebut kata wahid gitu. Ada ayat berbunyi wa ilahukum ilahu wahid. Itu ketika menyebut kata ilah gitu. Kalau kata ilah itu wahid. Itu wahid itu bilangan satu, wahid, itsnain, salasa kan gitu. Jadi ada satu berarti ada dua, ada tiga, kemungkinan ada lanjutannya kan gitu. Tapi kalau ahad itu adalah satu-satunya itu, tidak ada yang lagi. Maka Allah mengenalkan dirinya pada lafadz Allah sebagai satu-satunya ilah yang patut disembah, tempat bergantung. Yang ketiga, nama ini disebut dengan surat Al-Asas, ya. Dinamakan dengan nama surat Al-Asas karena surat ini mengandung pokok keislaman atau asas keislaman, ya. Jadi yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan bobot surat Al-Ikhlas ini adalah, atau surat Al-Asas ini adalah sepertiga dari Al-Quran. Kenapa disebut sepertiga? Ya. Jadi tema besar kandungan Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian kan. Pertama tauhid, kedua hukum, ketiga kisah atau sejarah. Tuh. Nah, tauhid itu diwakili oleh surat Al-Ikhlas sehingga bobotnya menjadi sepertiga. Kalau hukum tersebar dari surat-surat yang lain, kisah apalagi banyak di surat-surat yang lain. Tapi kalau Al-Ikhlas atau surat Al-Asas itu bobotnya sepertiga Al-Quran. Sehingga pada tataran teknis itu para sahabat yang sangat cerdas itu ya mereka membaca 3 surat Al-Quran sudah itu sudah khatam Al-Quran kan gitu. Itu dalam nilai bobotnya ya, atau kecintaannya, bagian dari mencintai Allah Ta'ala itu ya menjadikan wirid hariannya itu ya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali atau surat Al-Asas ini. Jadi disebut sepertiga atau asasnya, pokoknya. Jadi pokok Al-Quran itu ada terdiri dari 3, yaitu tauhid, hukum, dan kisah. Maka tauhidnya atau asasnya ini mewakili dari pokok Islam itu terwakili oleh surat ini. Yang berikutnya surat ini disebut surat As-Samad. Ya, dinamakan dengan surat ini karena Allah SWT ya berfirman dalam ayat yang kedua. Allahu Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluknya kecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik dia sadar maupun tidak sadar sepenuhnya. Enggak ada manusia yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Enggak ada yang berdiri. Paling tidak gampangnya logikanya, kalau enggak mau bergantung kepada Allah Ta'ala, cukup cari bumi lain lah gitu. Jadi seluruh makhluk yang ada di bumi ini silakan cari bumi lain yang bukan tempat yang milik Allah Ta'ala gitu. Itu gampangnya begitu, gampangnya untuk logika orang awamnya begitu. Artinya apa? Karena bumi ini adalah milik Allah Ta'ala, maka sepenuhnya semua yang ada di bumi ini amat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mengingatkan kepada kita, surat ini disebut As-Samad secara tauhid untuk memurnikan, ya, tidak sekedar pemahaman tapi juga tidak sekedar pemahaman tapi juga perilaku aktivitas kehidupan kita sepenuhnya kita menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ada doa yang sangat bagus itu, bunyinya gimana? Allahumma ya hayyu qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kulla fala takinna ila anfusina tarfata ain. Dengan rahmat-Mu ya Allah, aslih lana sya'nana kulla, perbaikilah segala urusan kami.
aslihna sya'nana fala takilna ila anfusina tarfatain, jangan engkau sandarkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun sekedap mata. Ya. Doanya Nabi. Ya. Meskipun sekejap mata, jangan engkau biarkan diriku itu bersandar dengan urusanku sendiri gitu. Dengan diriku sendiri segala urusan ini. Artinya tidak satu pun kecuali urusan kita harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemurnian, mengingatkan. Nah, kemurnian itu kan berarti ikhlas. Maka surat ini juga disebut sering surat ikhlas atau surat as-somad gitu. Itu dari segi nama surat ini. Berikutnya ini secara global saja karena ini khawatir ya sekedar untuk melihat apa tema besarnya atau peta dari surat ini. Ya, berikutnya secara umum pembahasan utama surat Ikhlas ya tadi berbicara tentang tauhid. Tidak ada satupun dalam ayat surat Al-Ikhlas bahkan kalimatnya, kata-katanya itu tidak ada satu berbicara selain Allah Ta'ala. Ini kembali kepada makna tadi surat Al-Ikhlas, bahwa sepenuhnya surat ini Allah tidak membiarkan hal lain bercampur dalam surat ini. Tidak ada urusan lainnya gitu. Ya. Sepenuhnya Allah berbicara tentang dirinya, tentang zatnya. Berarti bersihnya, murninya surat ini. Atau ikhlasnya surat ini. Ya sepenuhnya berbicara tentang tauhidullah, tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fawaid dari surat Al-Ikhlas atau faidah-faidahnya, yang pertama, surat ini menetapkan 5 sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 sifat Allah Ta'ala ditetapkan dalam surat ini untuk mengenalkan tentang dirinya, tentang zatnya, yang tidak ada satupun yang dibicarakan di dalam surat ini kecuali tauhidullah, kecuali keesaan Allah Ta'ala. Yaitu 5 tersebut, yang pertama adalah Allah Maha Esa atau Ahad, ya, tiada sekutu baginya. Berarti tidak ada sekutu baginya, tidak layak yang mensekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat yang kedua adalah As-Samad, yang tidak membutuhkan kepada siapapun dan seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga adalah yang tidak ada permulaan baginya. Artinya tidak melahirkan gitu. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Yang keempat, yang tidak ada akhir baginya. Ya. Itu sifat Allah Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah tidak ada yang setara. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara bagi Allah. Tidak ada yang sekufu, yang tidak ada setara dalam segala hal, baik dalam kekuasaan, dalam sifat namanya, walaupun ada yang punya menyandang nama yang sama, sifat yang sama, tetapi tidak setara gitu. Ya. Orang antara makhluk dengan makhluk itu tidak sama, antara manusia dengan manusia itu dalam hal sifatnya pun tidak sama, walaupun sifatnya yang namanya sama gitu, menyayangi. Seseorang menyayangi kepada temannya itu kapasitasnya amat berbeda dengan seorang ibu menyayangi kepada anaknya. Itu sama-sama menyayangi gitu. Itu manusia saja tidak sama, apalagi disetarakan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun punya nama yang sama gitu, bahkan punya sifat yang sama. Itu walam yakul lahu kufuwan. Jadi ada 5 sifat yang ditetapkan dalam surat ini untuk mengenalkan tentang zatnya, tentang dirinya, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang faedah yang berikutnya adalah surat ini memiliki beberapa keutamaan-keutamaan yang bisa kita ungkapkan lagi, kita ulang lagi. Yaitu yang pertama, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Tadi saya sampaikan ya, itu bobot nilainya ya, keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini ya. Kalau Al-Quran itu terdiri dari 3 pokok utama, yaitu tauhid, hukum, dan kisah. Maka tauhid diwakili oleh
surat Al-Ikhlas sehingga disebut sebagai sepertiga dari Al-Quran. Atau di hadis lain disebutkan barang siapa mencintai sifat Allah maka Allah juga mencintainya. Itu tergambar dalam surat Al-Ikhlas sehingga orang yang mencintai Allah Ta'ala salah satu wiridnya ya tidak lepas untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian barang siapa yang baca surat ini 10 kali maka akan dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Hadis riwayat Darimi. Kemudian berikutnya, keutamaan berikutnya dalam suatu hadis juga disebutkan barang siapa membaca surat ini bersama dua surat berikutnya yaitu Al-Falaq dan An-Nas di waktu pagi dan petang maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, yang terakhir yang saya sampaikan tadi surat ini disebut dengan surat As-Samad dan salah satu yang menjadi pusat perhatian kita ya, dalam surat surat Al-Ikhlas ini adalah kata As-Samad. Ya. Bagi Allah Ta'ala itu cukup ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad was-samad misalkan. Allahu ahad as-samad. Tapi Allah ulang lagi kata Allah di ayat berikutnya. Sebagian ulama mencermati kata ini gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya. Jadi Qul huwa, katakanlah dia Allah yaitu ahad, berikutnya Allah as-samad. Ini bukan berarti satu kalimat, tetapi untuk menegaskan tentang salah satu dari kekuasaan Allah Ta'ala ya, untuk menegaskan tentang ya kepastian Allah Ta'ala itu bahwa kepastian karena dia adalah satu-satunya untuk menegaskan. Saya ulang lagi di awal tadi sudah sampaikan. Karena dia adalah ahad, tidak berbilang. Kalau wahid itu berbilang. Ya. Karena Allah yang satu dalam segala sesuatu, baik satu dalam nama, sifat, kekuasaan, dalam ketetapannya dan seterusnya itu yang tidak, kalau dikorelasikan dengan akhir surat kufuan itu tidak setara dengan makhluknya. Ya. Maka kepastian itu terbukti dengan Allahu Somad. Ya. Jadi gampangnya begini, kalau bahasa awamnya begini. Misalnya ini, saya adalah pemimpin di sini gitu. Buktinya apa? Ya saya berarti ya tidak ada yang segala surat menyurat tidak sah ketika dia tidak memakai tanda tangan saya kan gitu. Itu bukti gitu. Buat tanda tangan saya adalah itu berlaku di sini karena saya pemimpin, ketuanya atau direkturnya di sini misalkan gitu. Paham maksud saya? Itu sekedar pemahaman sederhana. Sama dengan ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Buktinya mana? Buktinya Allahu samad gitu. Sehingga cukuplah surat Al-Ikhlas ini disebut As-Samad, surat As-Samad atau surat Al-Ikhlas ini secara keseluruhan itu sudah cukup bagi manusia ya untuk memahami mengerti tentang huwa dia sebagai sesuatu yang sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala tentang ma'rifahnya, tentang mengenalnya itu ya. Bukti bahwa Allah Ta'ala ahad itu adalah bagian tanda-tanda ciptaannya atau bukti tentang ciptaan Allah Ta'ala sebagai buktinya gitu. Itu sudah cukup bagi manusia. Bukti ciptaan Allah Ta'ala itu tentang keesaan Allah Ta'ala, tentang as-samadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah ulang kata Allah itu 2 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu bukti real, tidak terbantahkan. Sehingga sering disebut surat ini ada surat aksiomatik. Tidak terbantahkan gitu. Jadi logika manapun itu tidak akan bisa membantah tentang itu. Berbeda ketika bicara tentang Trinitas itu ya susah untuk dimasukkan akal kan gitu. Ini logika manapun itu tidak akan terbantahkan. Itu pernyataan dari Allah Ta'ala.
Dari makna as-samad itu disebutkan bahwa yang bergantung kepadanya seluruh makhluk dalam kebutuhan dan permintaan. Tidak satupun, semua pasti. Tuhan yang sempurna ketuhanannya dan yang mulia, yang sempurna kemuliaannya. Itu makna dari as-samad. Itu bukti-bukti dalam fakta tentang Allah itu adalah ahad. Itu cukup Allah mengatakan satu kata saja, satu sifat saja bahwa Allah samad gitu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.